Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online Class 101. Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 5 dari buku Senang Belajar Matematika. Kita akan bahas bab 2, yaitu kecepatan dan debit dengan membahas bagian mencari waktu. Di Asyik Berlatih halaman 80 sampai dengan 81. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga. Kalau udah subscribe di channel Online Class 101 Official ini, boleh juga subscribe channel Bahasa Inggris milik Karina juga di Learning Language Academy. Kemudian boleh juga kita berteman di IG ya, di @onlineclass101.id. Kalau ada PR yang sulit, nanti bisa di-capture, dikirim ke DM IG untuk Karina bahas di video YouTube-nya. Kita mulai menjawab nomor 1, sebuah keran mengalirkan 30 liter air dalam waktu 6 menit. Keran tersebut digunakan untuk mengisi bak tandon dengan volume 45 liter. Waktu yang diperlukan untuk mengisi tandon adalah titik-titik menit. Ya, kita cari tahu dahulu diketahuinya. Yang pertama adalah ini sebagai D. Ya, 30 liter per 6 menit. Nah, kemudian T-nya, V-nya atau volumenya adalah 45 liter. Lalu ditanyakannya adalah ini, ya menit itu berarti waktu. Nah, kita pahami dulu rumus T dengan mencari rumus D, ya atau debit, D sama dengan V per T. Nah, yang garis ini adalah garis pembagian, yang ini adalah garis perkalian. Berarti tadi rumusnya D sama dengan V dibagi T atau V per T. Sekarang kalau kita mau cari T, berarti T sama dengan V dibagi D. Ya, jadi seperti ini rumusnya. Sekarang kita akan jawab. Ya, kita akan jawab. Untuk rumusnya kita masukkan lebih dulu. T sama dengan V per D. V-nya kita masukkan 45 liter. Kemudian dibagi atau per 30 liter per menit. Per 6 menit ya. Per 6 menit. Kemudian, nah ini kita bisa sederhanakan ya, supaya ini menjadi 6. Jadi nanti 6 bagi 6 kan 1. Dengan kita mencoret di sini, ya kita coret. Jadi 45, ini akan kita bagi 6. Jadinya kita akan jadikan bagi berapa supaya jadi 6? Kita bagi 5 ya. Jadi 6. 45 dibagi 5 jadi 9. Jadi 9, 6, jadi kayak gini. 9 per 6, ini liternya juga dicoret ya. 6 per 6 menit. Nah, ini sama dengan 1. Sama dengan 9 per 1 menit. Ya. Nah, jadi jawabannya adalah 9 menit. Nomor 2, sebuah bejana berbentuk balok mempunyai volume 24 liter. Bejana tersebut akan diisi air dengan debit 3 liter per menit. Berapa menitkah waktu yang diperlukan untuk mengisi bejana tersebut? Bejana tuh wadah seperti ini ya. Bentuknya balok dan ada yang bagian atasnya itu biasanya bisa dilepas tutupnya. Itu bejana. Nah, sekarang kita ketahui dahulu untuk diketahuinya. V-nya adalah 24 liter ya. Kemudian debitnya adalah 3 liter per menit. Yang ditanyakan adalah waktu yang diperlukan untuk mengisi. Nah, kita akan jawab. Rumus T tadi adalah V per D. Ya, kita masukkan V-nya adalah 24 liter per 3 liter per menit. Ya. Nah, kemudian ini sama dengan liternya kita coret. Ya. Jadi 24. 24 liter, 24 dibagi 3, hasilnya adalah 8, satuannya menit.
Berikutnya kita ke nomor 3, debit air adalah 25 cm kubik per detik, sedangkan volume wadah yang diisi air adalah 314 cm kubik. Berapa waktu yang diperlukan untuk mengisi penuh wadah tersebut? Nah, ini kita akan cari dahulu diketahuinya. Diketahuinya adalah yang pertama yaitu debit, yaitu 25 cm kubik per detik. Lalu ada V atau volume 314 cm kubik. Yang ditanya adalah waktu atau T-nya. Nah, ini akan kita jawab. Rumus T adalah V per D. Kita masukkan V-nya. V-nya tadi adalah 314 cm kubik. Per debitnya kita masukkan 25 cm kubik per detik. Nah, ini kita coret dahulu cm-nya, ya. Baru kemudian 314 dibagi dengan 25, hasilnya adalah 12,56 detik, ya. Nomor 4, sebuah kolam renang akan dibersihkan. Volume kolam renang tersebut adalah 1.500 liter. Debitnya diketahui sebesar 300 cm kubik per detik. Berapa waktu yang diperlukan untuk membersihkan kolam renang tersebut? Nah, di sini kita cari dahulu diketahuinya. Nah, kita pahami dulu ya, 1 liter ini kan ini liter, ini cm kubik. Nah, 1 liter itu sama dengan 1 dm kubik. Nah, ini harus kita jadikan cm kubik, berarti 1 dm kubik itu artinya 1000 cm kubik ya. Nah, diketahuinya berarti kita ubah dulu nih 1500 liternya jadi dm, jadi 1500 dm. Lalu kita kali 1000 ya, jadinya 1.500 cm kubik. Lalu D-nya adalah ini 300 cm kubik per detik. Ditanya adalah waktu atau T. Kita jawab rumus T sama dengan V per D. Nah, V-nya tadi kan sudah kita ubah ya jadi 1.500 cm kubik dibagi D-nya. D-nya adalah 300 cm kubik per detik. Ya, kita coret dahulu cm-nya. Kemudian 1.500 ini dibagi 300. Hasilnya adalah 5.000 detik. Nomor 5, sebuah wadah memiliki volume sebesar 600 cm kubik. Debit airnya adalah 30 cm kubik per detik. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk menguras air yang ada di dalam wadah tersebut? Ini wadahnya ya. Nah, kita cari dahulu diketahuinya, ya, yaitu V atau volumenya 600 cm kubik. Lalu D atau debit 30 cm kubik per detik. Lalu yang ditanya adalah T-nya, ya, atau waktunya. Nah, kita akan jawab rumus T sama dengan V per D sama dengan, nah V-nya adalah 600 meter kubik per D-nya ya. Kita masukkan D-nya 30 cm kubik per detik sama dengan, ini kita coret dahulu cm-nya ya, ini kurang cm. Kemudian kita bagi 600 dibagi 30, hasilnya adalah 20, satuannya detik. 20 detik. Nomor 6, ini ada kolam ikan ya. Sebuah kolam ikan memiliki volume 96 meter kubik. Kolam tersebut dialiri dengan 2 selang, masing-masing memiliki debit 1,5 liter per menit. Berapa waktu yang diperlukan untuk memenuhi kolam tersebut? Nah, kita tulis dulu diketahuinya. Nah, coba lihat di sini meter kubik, di sini liter ya. Berarti kita akan konversikan. 1 meter itu artinya 1 kiloliter. Nah, untuk menjadi liter, kita akan kalikan 1 kilonya dengan 1000 ya nanti. Kita tulis dulu diketahuinya, volumenya tadi 96 meter kubik ya, kita ubah jadi liter.
96 cm kubik artinya adalah 96 kiloliter. Kita ubah jadi liter dengan mengalihkan 1000 jadi 96.000 liter. Nah, D-nya adalah ini ya. Nah, coba lihat ada 2 selang. Jadi kita akan kali 2 nih. Ya, debitnya kita kalikan 2. 2 dikali 1,5 liter per menit artinya 3 liter per menit. Ya, karena kita memenuhi kolamnya dengan 2 selang. Debitnya sama. Ditanya adalah T, kita jawab ya. T sama dengan V per D. Sama dengan V-nya tadi jadi 96.000 liter. Dibagi, kemudian D-nya jadi 3 liter per menit. Liternya kita akan coret. Kemudian 96.000 dibagi 3, hasilnya adalah 32.000 menit. Nomor 7, debit air kran dari PDAM 7.500 cm kubik per menit ya. Bak mandi yang berukuran 60 cm kali 50 cm kali 50 cm akan diisi air hingga penuh. Berapa menit waktu yang dibutuhkan? Nah, ini akan kita hitung. Diketahuinya dahulu, yaitu 1 meter ya. Di sini lihat ini cm ya. Nah, kita akan jadikan oh tidak ya, coba kita lihat di sini. Jadi 7.500 cm kubik per menit ya. Kemudian volumenya adalah P kali L kali T ya. Ini tidak terpakai ya, ini tadi dari slide yang sebelumnya. Kita kali dulu volumenya 60 dikali 50 dikali 50. Jadi volumenya adalah 150.000 cm kubik. Yang ditanya tadi adalah waktu ya, berapa menit waktunya. Nah, kita jawab rumus T sama dengan V per D. V-nya adalah 150.000 cm kubik, kemudian per atau dibagi dengan D. D-nya adalah 7.500 cm kubik per menit. Ya. Nah, ini kita akan bagi, kita coret dahulu cm-nya. Kemudian 150.000 dibagi 7.500. Nah, ini hasilnya adalah 20 menit. Nomor 8, sebuah tandon dapat diisi air dengan selang 50 liter per menit selama 12 menit. Tandon diisi dengan selang berdebit 1,2 liter per detik. Berapa waktu yang diperlukan untuk memenuhi tandon tersebut? Kita cek dulu diketahuinya. Untuk di sini ada 2 debit ya. Yang pertama adalah 50 liter per menit. Itu dapat mengisi 12 menit. Berarti kita tulis dulu ini. Nah, jadi yang permasalahannya di sini adalah ada 2 selang. Jadi ada 2 debit selang. Ya, berarti ini adalah yang pertama, kita cari dulu volumenya supaya kita bisa menghitung waktu yang diperlukan untuk debit yang kedua ya. Nah, di sini berarti V-nya adalah D kali T. Kita masukkan V yang pertama yang ini 50 liter per menit. Kita kalikan 12 menit. Ya. Ini liternya menitnya ini kita coret 50 dikali 12, hasilnya adalah 600 liter. Lalu kemudian ditanyanya adalah T ya. Nah, kita sudah dapat ini V-nya 600 liter, berarti kita menggunakan debit yang kedua. Debitnya adalah 1,2 liter per detik. Kita jawab ya, rumusnya adalah T sama dengan V per D. V-nya yang tadi 600 liter ini, 600 liter, lalu dibagi, D-nya adalah yang 1,2 liter per detik. Kita coret dahulu liternya, kemudian kita bagi
600 dibagi 1,2. Hasilnya adalah 500 detik. Nomor 9, sebuah kolam ikan memiliki volume 96 meter kubik. Kolam ini diisi dengan 4 buah keran yang masing-masing memiliki debit 12 liter per detik. Berapa waktu yang diperlukan sampai kolam tersebut penuh? Nah, kita akan cek dulu diketahuinya. Coba perhatikan di sini adalah meter kubik, lalu ini liter. Jadi kita akan konversikan ya. 1 meter kubik artinya 1 kiloliter dan 1 kiloliter artinya 1000 liter. Nah, kita tuliskan dahulu V-nya adalah 96 meter kubik ya. Karena 1 meter kubik adalah 1 kiloliter berarti ini jadi 96 kiloliter. Kita akan kali 1000 ya dengan ini ya, dengan satuan ini. Karena 96 ini kita kali 1000 jadi 96.000 liter. Lalu D-nya, coba lihat di sini ada 4 buah keran. Ya, berarti debitnya kita kali 4. 4 kali 12 liter per detik, hasilnya adalah 48 liter per detik. Ditanya T, kita jawab T sama dengan V per D, sama dengan V-nya tadi adalah 96.000 liter, dan D-nya adalah 48 liter per detik. Ya, liternya kita coret. Kemudian 96.000 dibagi 48 hasilnya adalah 2000 detik. Nomor terakhir yang akan kita bahas ya, nomor 10. Perhatikan gambar berikut, sebuah tandon air diisi dengan pipa berdebit 1,6 liter per detik. Secara bersamaan, bagian bawah tandon terdapat keran untuk menyalurkan air dengan debit 0,8 liter per detik. Volume tandon adalah 180 liter dan awalnya kosong. Berapa lama waktu yang diperlukan sampai tandon terisi penuh? Jadi ada 2 selang, yang satu ini adalah untuk masuk, ya, lalu ini untuk mengeluarkan. Berarti kita harus mencari debitnya dengan seperti ini ya. Nah, ini kita tulis dulu konversi yang akan kita gunakan nanti. Kemudian diketahuinya D-nya tadi ada pengurangan karena akan dikeluarkan. Berarti kita akan kurangi ya, debit yang di sini dikurangi debit keluarnya. Ya, jadi 1,6 dikurangi 0,8 liter. Hasilnya adalah 0,8 liter per detik. Nah, kemudian volumenya adalah 180 liter. Oh, ini tidak terpakai ya, karena kita sama nih. Ya, ini nggak kepakai. Jadi, kita masukkan sekarang untuk rumusnya. Ya, ditanya T, jawabannya adalah T sama dengan V per D. V-nya adalah 180 liter dibagi debitnya adalah 0,8 liter per detik. Ya, kita coret liternya, kemudian 180 dibagi 0,8 itu hasilnya adalah 225 detik. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Bagi yang udah subscribe di channel ini, bisa juga subscribe channel untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy bersama Karina juga. Dan bisa juga kita berteman di IG di @onlineclass101.id. Nanti kalau adik-adik punya PR yang sulit untuk dijawab dan belum ada di video Karina, nanti boleh DM di IG ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.